Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal 'alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahna mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat, berupa kesehatan, kecukupan, rasa aman, dan terlebih kenikmatan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan bisa kita akhiri dengan akhir yang baik insya Allah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-17 ya. Tadi malam ya. Nuzulul Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk ke 17 dari Ramadan, ini tandanya sebentar lagi kita akan masuk ke 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka sebelum kita masuk ke materi tafsir pada pagi hari ini, sedikit kita ingin mengingatkan untuk diri kita pribadi dan juga jamaah sekalian, bahwasanya di antara tujuan diturunkannya bulan Ramadan sebagaimana kita baca di dalam surah Al-Baqarah ini adalah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Dan ayat lainnya mengatakan la'allakum tattaqun. Maka pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kapan kita ini disebut sebagai orang yang bersyukur saat bertemu dengan bulan Ramadan? Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap dari kita, ya, kalau ditanya senang nggak ketemu bulan Ramadan, jawabnya pasti senang. Ya. Setiap kali dari kita, ya, akun khotib naik ke mimbar pasti mengatakan mari kita bersyukur karena sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah ucapan tadi sudah bisa dikatakan dengan bersyukur atau sudah bisa menjadikan kita ini termasuk la'allakum tashkurun? Jawabannya adalah syukur kita dengan lisan, alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu adalah juz'un minasyukri, sebagian dari syukur. Maka di antara cara bersyukur adalah lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa syukur yang sebagainya Bapak sekalian, sehingga syukur kita ini sempurna dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun. Maka para ulama mengatakan asyukru sarful 'abdi ma awlahu min maulahu min nadahu ila ridhahu, min nadahu min ni'amihi ila ridhahu. Jadi hakikat kesyukuran adalah sarful 'abdi ma awlahu min maulahu,
ketika seorang hamba yusarrif, menjadikan ma'aulahu min maulahu, sesuatu yang ia dapatkan dari Rabbnya, min ni'amihi, dari kenikmatan-kenikmatan tadi, ila ridhohu, menuju kepada sesuatu yang berakhir pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dikatakan bersyukur manakala setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita upayakan, kita jadikan untuk menuju kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la'allakum tashkurun, orang-orang yang bersyukur saat bertemu dengan bulan Ramadan, ia dikatakan bersyukur dengan syukur yang sempurna manakala Bapak Ibu sekalian, ia menggunakan setiap kesempatan yang ia dapatkan dari bulan Ramadan tadi untuk hal-hal yang ujungnya, yang balasan akhirnya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sholat, puasa, pembacaan Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang sangat mulia yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ini malam yang tidak boleh kita sia-siakan untuk menggapainya, karena ia nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka nanti para ulama itu berbeda pendapat atau kapan kita harus mencari malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan dia ada di malam-malam ganjil, tapi nanti kadang jadi masalah Bapak sekalian. Dan ini kita tadi malam itu ada teman saya berstatus, teman saya berstatus di WhatsApp, dia ngetik katanya malaikat itu mencatat malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil. Nah, dia nanya, nah ini kita ikut malam ganjilnya yang mana? Karena mulainya ternyata berbeda. Jadi malam 23-nya yang mulai hari Rabu, untuk yang hari Kamis malam keberapa? 22. Ya maka bingung. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu meletakkan batasan. Jadi kalau kamu bingung ini malam ganjil atau malam genap, Rasul bersabda dalam hadisnya, iltamisuha fi asril awakhir. Pokoknya carilah dia, kemuliaan Lailatul Qadar tadi di 10 malam terakhir. Jangan membedakan ini malam genap, ini malam ganjil. Pokoknya kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, Bapak sekalian, kita kuatkan ibadah kita. Sekuat apa Bapak sekalian? Kita kan jelas tidak mungkin mampu menyamai apalagi melampaui ibadahnya orang sebelum kita. Dulu para sahabat niku ada yang sholat malam rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ini kan kita jelas mungkin tidak mampu. Ada yang bersedekah dengan angka yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, agar kita ini terhitung sebagai orang yang berusaha menggapai Lailatul Qadar, adalah sabda Rasulullah SAW dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fi 'ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah SAW niku yajtahidu fi 'ashri awakhir. Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, mala yajtahidu fi ghairihi, dengan kesungguhan yang berbeda dengan malam-malam yang sebelumnya. Nah, ini kata kuncinya Bapak sekalian, kesungguhan yang berbeda dibandingkan dengan kesungguhan di malam-malam lainnya. Artinya apa Bapak sekalian? Kita tidak harus menyamai pencapaian ibadah orang lain
apalagi melampauinya, kita cukup melampaui batasan ibadah kita masing-masing. Oke. Jadi kalau misalnya di hari-hari biasa atau di 20 malam pertama kita membaca Al-Quran ya sehari 5 juz, maka di 10 terakhir kita lebihkan 5 juz setengah, 6 juz sesuai dengan kemampuan kita. Ini kalau malam harus jam berapa Pak? Jam 10. Ini maksimal menggunakan pengeras suara. Maka di 10 malam terakhir coba ditambah. Ya, meskipun nanti mungkin tanpa pengeras suara. Ditambah 10 lebih 5, 10 lebih 10 untuk menunjukkan kesungguhan kita. Ya, nanti kalau pertanyaannya, tapi saya kalau ngaji tidak pakai mic kayak orang mantap. Itu takmir yang bisa oke. Memang kadang ada orang itu naik ngaji buatan nge-mic itu kayak kurang gitu lah. Maka yang penting melampaui. Yang biasanya Bapak-Ibu sekalian, kita setiap malam sholatnya hanya 11 rakaat, maka di 10 malam terakhir kita usahakan untuk menambahnya. Menambah berapa Bapak-Ibu sekalian? Kembali tadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampunya 2 rakaat, 2 rakaat, 4, 4, 6, 6. Ya, karena dulu kita ketika di Yaman itu jados masjid itu Bapak sekalian mengadakan qiyamul lail 8 rakaat. Nah, masalahnya itu Bapak sekalian, 1 rakaatnya itu 2,5 lembar, sehingga 2 rakaat kita membaca setengah juz. Berarti 8 rakaat 4 juz. Nah, niku takmirnya sudah mewanti-wanti. Silahkan ikut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ada yang ikut 2 rakaat, kayak itu 2 rakaatnya nunggu imam rukuk di rakaat pertama baru gabung. Setelah 2 rakaat, ya mampunya 2 rakaat saja, sudah mundur ke soft belakang tilawah sendiri. Ada yang mampunya masya Allah ya. Dan ternyata sekalian, kalau kita lihat di sana itu generasi tuanya itu ternyata lebih semangat dan lebih kuat dibandingkan generasi mudanya. Kita pun juga heran. Bahkan di sana niku Bapak sekalian, para simbah-simbah niku, jadi kan niku qiyamnya dimulai jam 12 malam, nanti berakhirnya menjelang sahur. Itu mereka jam 12 malam, sebelum jam 12 malam sudah meletakkan tanda-tanda, bisa serban, bisa kopiah untuk menandai tempat duduk mereka, dan mereka tidak beranjak sampai selesai qiyam. Nah, yang muda-muda ikut 2 rakaat, ikut 4 rakaat, sesuai kemampuan kita masing-masing. Sama juga Bapak sekalian, sedekah yang biasa kita keluarkan, jika di 20 hari pertama mungkin per hari 5.000 atau 10.000, maka mari di 10 terakhir ini kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampunya nambah 2.000, 2.000, 3.000, dan seterusnya, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tidak perlu mengejar pencapaian orang lain, karena setiap orang diberikan kemampuan oleh Allah yang berbeda-beda. Oh Pak, kayak kok sedekahnya saya ketemu ini 50.000, aku tak juga ikut-ikutan lah. Nah, kita betul mampu, tidak harus sama ya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian mudah-mudahan ya, usaha kita yang melebihi daripada usaha-usaha kita di hari-hari sebelumnya ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ikhtiar, kesungguhan untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita Bapak sekalian di Ramadan tahun ini di dalam golongan la'allakum tashkurun, orang-orang yang bersyukur karena berjumpa dengan bulan Ramadan, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertambah takwanya karena bertemu dengan bulan Ramadan.
Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih di surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud biṭaghawaha." Kita masih membahas tentang kaum Tsamud, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin yang belum kita bahas adalah sebenarnya siapa itu kaum Tsamud dan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana keseharian mereka. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kaum Tsamud ini adalah kaum yang luar biasa, kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh kaum-kaum lainnya. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyutan." Di antara keutamaan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud adalah kemampuan yang di atas rata-rata dalam bidang pembangunan. Mungkin orang bangun biasanya apa? Insinyur, arsitek. Nah, jadi kaum Tsamud ini, Bapak sekalian, adalah kaum yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya di bidang arsitektur. Buktinya apa, Bapak sekalian? Buktinya mereka watanhituna minal jibali buyutan. Mereka itu bisa menjadikan gunung-gunung tadi, gunung yang isinya batu itu menjadi istana, menjadi rumah lengkap, ada ruang tamunya, ada kamar mandinya, tempat bermainnya. Ini kan arsitektur yang pada zaman itu di luar batasan manusia normal. Karena pada zaman dahulu belum ada nih alat berat, namanya eskalator dan segala macam. Tapi mereka bisa membuat istana yang begitu megah, yang sampai hari ini masih bisa kita lihat. Di Arab Saudi ini ada kota namanya Al-Ula, ini salah, namanya Al-Ula, berjarak 300 atau 400 meter dari Madinah. Nah, Al-Ula niku nek jenengan nanti bisa buka di internet atau mungkin ada yang umroh bisa berkunjung ke sana. Ya, itu adalah kota yang isinya gunung-gunung, tetapi dipahat sedemikian rupa sampai membentuk istana, membentuk rumah-rumah yang sangat indah, ya, yang oleh UNESCO itu dijadikan sebagai warisan dunia. Kenapa? Karena pahatan tadi, Bapak sekalian, nilainya sudah berumur lebih dari 7.000 tahun dan masih kokoh. Ya. Dan ini juga, Bapak sekalian, sebagai pengingat untuk kita semua bahwasanya sebuah peradaban semaju apapun, secanggih apapun, jika ia tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berakhir dengan kehancuran, akan berakhir dengan kerugian, berakhir dengan kebinasaan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, di antara kenikmatan lainnya yang Allah berikan kepada kaum Tsamud tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Atutrakuna fima hahuna aminin fi jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa nahlin tal'uha hadhim wa tanhituna minal jibali buyutan farihin." Di antara nikmat lainnya adalah atutrakuna fima hahuna aminin. Kaum Tsamud ini, Bapak sekalian,
adalah kaum yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan. Aman dari segala potensi bencana, dari tsunami, gempa, banjir, ini ku aman. Kemudian fi jannati wa uyun, di negerinya kaum Samud itu misalnya ada banyak sekali kebun-kebun dan mata air. Wa zuru'i wa nahlin tal'uha hadim, dan tanaman-tanaman serta pohon kurma yang dahannya itu sangat rimbun. Nah, ini menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa pada zaman itu. Mengapa? Karena kaum Samud itu secara geografis, Bapak sekalian, itu tinggal di daerah yang padang pasir, ya, di daerah yang bukan hijau seperti di Indonesia. Namun meskipun demikian, ternyata di sana tumbuh pepohonan, keluar mata air. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan kemudian Bapak sekalian, apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum Samud setelah berbagai nikmat yang tadi Allah berikan kepada mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya meminta, idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. 3 ayat ini saja Bapak sekalian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, agar nikmat-nikmat yang tadi Allah berikan kepada mereka itu abadi, terjaga. Apa yang diminta oleh Allah? Yang diminta oleh Allah adalah ketika Nabi Soleh akhuhum, jadi Nabi Soleh itu aslinya adalah saudara mereka. Nah, nanti mereka ini kembali kepada para pembesar-pembesar kaum Samud tadi. Jadi Nabi Soleh ini adalah Nabi yang diutus dari keluarganya sendiri, bukan pendatang yang datang kemudian mendakwahkan agama. Tidak, dari kaumnya sendiri, kerabatnya sendiri. Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sungguh aku adalah rasul yang diutus kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 2 hal tadi, fattaqullah wa ati'un. Setelah kenikmatan-kenikmatan yang tadi kalian rasakan, kemampuan mendesain gunung menjadi bangunan yang indah, mata air yang muncul, pepohonan yang tumbuh dengan rindang, buah kurma yang dahannya ini kok mayang itu condong ya, jadi mudah untuk diambil buahnya. Allah hanya meminta 2 hal, fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatilah perintahku, yakni perintah Rasulullah, yaitu Nabi Soleh. Maka ini juga Bapak Ibu sekalian adalah pelajaran bagi kita semua, bahwasanya setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kekayaan, jabatan, Allah tidak menyerahkan, Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan segalanya. Kamu sudah aku beri nikmat berpuluh-puluh juta, sekarang infakkan semua. Tidak, Allah hanya ingin fattaqullaha wa ati'un. Sehingga ini pelajaran bagi kita. Jika kita ingin kenikmatan yang saat ini kita rasakan itu bisa bertahan lama, bahkan sampai nanti kita meninggal dunia, sampai kita temui lagi nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, kuncinya hanya satu Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan kenikmatan tadi untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mentaati perintah-perintah Rasulullah. Dan pelajaran lainnya adalah, jika kenikmatan yang tadi kita miliki tidak menjadikan kita Bapak sekalian tambah bertakwa kepada Allah atau mentaati Rasulullah, maka hati-hati, jangan-jangan ujung atau akhir dari kita adalah seperti akhirnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Apa akhir mereka? Kehancuran.
Setelah tadinya Allah berikan limpahan berupa keamanan, kecukupan dari segi makanan, kecukupan dari segi tempat tinggal, ternyata semua tadi tidak menjadikan mereka bertakwa dan beriman kepada Allah, sehingga ujungnya adalah kehancuran. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ternyata setelah limpahan nikmat tadi, apa yang diperbuat oleh kaum Samud atau kaumnya Nabi Soleh itu juga termaktub di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara dan nanti juga di dalam surah Al-A'raf, wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan janganlah kalian mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Jadi kaumnya Nabi Soleh tadi membalas semua kenikmatan tadi sekalian dengan mentaati orang-orang yang melampaui batas, melampaui pemuka-pemuka mereka yang zalim. Ataupun di dalam surat Al-A'raf disebutkan ini perbuatan pemuka mereka. Qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi lilladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Dikisahkan para pemuka-pemuka yang menyombongkan diri tadi, Bapak sekalian, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum Samud tadi, itu bertanya kepada alladzina istud'ifu, kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin yang beriman kepada Nabi Soleh. Mereka bertanya kepada mereka, ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih, kalian itu percaya kalau Soleh itu utusan dari Rabb-nya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang lemah tadi, Bapak sekalian, menjawab, qalu inna bima ursila bihi mu'minun, kami atas apa yang diutus, atas apa yang dibawa oleh Nabi Soleh, mu'minun, kami mengimaninya, kami beriman kepadanya. Maka dijawab lagi oleh pemuka tadi, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun, kalau kalian beriman kepada Nabi Soleh, maka sungguh kami, orang-orang zalim tadi, billadzi amantum, terhadap apa yang kalian imani, kafirun, kami tidak mempercayai, kami tidak mengimaninya. Jadi tadi perbuatan berikutnya, balasan atau hal yang dikerjakan oleh kaum Nabi Soleh setelah diberi nikmat yang begitu banyak, mereka malah menyombongkan diri dan meremehkan orang-orang muslim yang beriman kepada Nabi Soleh. Puncaknya, Bapak Ibu sekalian, puncak dari kesombongannya tadi adalah ketika kaumnya Nabi Soleh tadi itu berkata kepada Nabi Soleh, ma antum illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Wahai Soleh, kamu itu tidak lebih melainkan manusia yang sama seperti kami. Lalu kamu dari kecil tadi sudah hidup bersama kami, kok sekarang kamu mengaku aku sebagai Rasul, sebagai utusannya Allah? Maka fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, kalau kamu memang benar-benar utusannya Allah, coba fa'ti bi ayatin, datangkanlah tanda atau mukjizat yang menunjukkan bahwa kamu ini benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian datanglah Bapak sekalian mukjizat dalam bentuk apa? Unta. Qala hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yawmin ma'lum wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabu yawmin 'adzim. Nabi Soleh mengatakan ini adalah unta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat
bahwasanya aku ini benar-benar seorang Rasul. Kemudian unta ini punya hak sebagaimana hewan ternak kalian juga punya hak. Jadi ketika itu Nabi Soleh mengatakan laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Unta ya, jadi tadi kalau misalnya ya, hari ini hari apa? Sabtu ya. Kalau hari Sabtu unta ini minum dari telaga tempat minum, maka hewan ternak kalian tidak boleh minum. Besok hari Ahad, ketika ternak kalian minum, unta ini tidak boleh minum. Jadi sehari dan sehari, ganti-gantian. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hal ini membuat pertama-tama mereka siap-siap, karena mereka takjub, kok bisa ada unta muncul dari batu. Wah, ini pripun ini? Mereka takjub. Sehari takjub, 2 hari takjub, 3 hari takjub. Dan tabiatnya manusia Bapak sekalian, ya, manusia itu di antara tabiat dasarnya adalah mudah bosan. Ya. Awal-awal lihat, wah, masya Allah, tabarakallah, indah sekali. Makanya lama-lama dilihat, gini biasa, gini apa betul? Jadi pulau awal-awal datang ke masjid, masya Allah Pak, 5 menit dari rumah sudah nyampe Pantai Pancer, indah sekali. Hampir tiap hari Bapak sekalian, saya bosan itu mesti ke Pantai Pancer, indah. Nah, sama istri. Sekarang Bapak sekalian, niku istri kalau saya ajak ke Pantai Pancer nih, niku berikut ngomongnya, bawa pantai yang lain toh. Kan ada apa Pak? Pangasan, ada kasab, pelayar. Kenapa demikian Bapak sekalian? Ya karena memang hakikatnya manusia di awal kali melihat itu dia akan takjub, lama-lama berubah menjadi biasa di mata mereka atau di mata manusia. Sehingga Bapak sekalian, sama tadi dengan kaum Tsamud, awal-awal datang mukjizat, datang unta tadi, mereka takjub. Wah, kok bisa ya? Dikerumuni oleh orang-orang, mereka kagum. Ya. Kemudian mentaati perintahnya Nabi Soleh. Ingat ya, pokoknya nanti ini nek harinya unta ini minum, hewan kalian jangan minum. Pas hewan kalian minum, nanti untanya juga nggak minum. Itu ditaati beberapa saat, beberapa waktu, sampai akhirnya mereka ya mulai berbisik-bisik. Gitu. Di antara bisikan mereka adalah, wah ini kalau hewan ternak kita minumnya cuma 2 hari sekali, ini besarnya lama ini. Paham ya Pak? Makan tiap hari saja kadang besarnya lama. Jadi mungkin yang memelihara hewan mungkin relate ya. Sing gadah ternak ayam, nopo ternak lele. Ini kan kita tiap hari dikasih makan saja kadang pertumbuhannya tidak sesuai yang kita harapkan. Apalagi ini makannya atau minumnya hanya 2 hari sekali. Mereka mulai takut miskin, takut merugi. Ya, akhirnya Bapak sekalian, mereka berpikir untuk membunuh unta tersebut. Padahal Nabi Sallallahu sudah mengatakan, wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzab yaumin 'adzim. Dan janganlah kalian menyentuh unta tadi dengan suatu kejahatan, supaya kalian tidak ditimpa azab di hari yang dahsyat. Maka kemudian, nah inilah yang terjadi di ayat setelahnya pada surat Asy-Syams, kadzabat Tsamudu bi taqwaha idzin ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Maka di suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ashqal awwalina aqirun naqati wa ashqal akharina
atau wa asqal akhirina alladhi yata'anuka ya Ali wa asyara ila haitsu yuta'anu. Jadi Rasulullah bersabda, asqal awwalin, orang yang paling sengsara, orang yang paling merugi, orang yang paling terhina, al-awwalin, dari kaum terdahulu, dari kaum sebelumnya, kaum Nabi Muhammad, akhirun naqah, adalah orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Maka tadi di ayatnya idzin ba'atha ashqaha, orang yang paling hina di antara mereka. Wa asqal akhirin, adapun orang yang paling sengsara, yang paling hina dari umat yang datang terakhir atau umatnya Nabi Muhammad SAW, alladzi yata'anuka ya Ali, orang yang menikam sahabat mulia sinten Ali bin Abi Thalib, wa asyara haitsu yut'an. Kemudian Rasul itu mengisyaratkan di mana tempat nanti Ali akan ditikam. Padahal hadis itu Bapak sekalian Rasul ucapkan ketika Rasul masih hidup, sahabat Ali belum menjadi khalifah, masih menjadi sahabat, dan ternyata terjadi terjadi sahabat Ali bin Abi Thalib ketika bikin cerita karena lebih panjang lagi Pak, dan ada hikmahnya juga. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib tadi ditikam oleh seseorang, sinten namanya, Abdullah bin Muljam kalau tidak salah, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib akan pergi melaksanakan sholat subuh. Kemudian ini mungkin kisah yang belum banyak diketahui oleh orang-orang. Ternyata Bapak sekalian, Abdullah bin Muljam ini adalah seorang qari. Qari itu apa? Qari ini itu penghafal Al-Quran. Itu pun saya pun kaget ketika membaca kisah itu. Jadi Abdullah bin Muljam itu Bapak sekalian adalah qari, penghafal Al-Quran. Bahkan dulu di zaman khalifahnya Umar bin Khattab, berarti kan Umar kan setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, lebih sahabat Ali. Di zaman sahabat Umar bin Khattab itu, gubernur Mesir Abu Musa al-Asy'ari niku mengirim surat kepada Khalifah bin Khattab, irsil ilaina rajulan yu'allimuna al-Quran. Wahai Khalifah, tolong kirimkan kepada kami laki-laki, seorang laki-laki yu'allimuna al-Quran, yang bisa mengajari kami Al-Quran. Ini paham ya? Jadi Mesir kan jauh dari Madinah, keilmuannya tidak sekuat di Madinah. Maka gubernur Mesir saat itu Abu Musa al-Asy'ari minta kepada khalifah yang di Madinah untuk dikirim utusan dai, ini gampangnya, supaya mengajari penduduk Mesir Al-Quran. Kemudian Bapak sekalian, Khalifah Umar menulis surat kepada tadi Abu Musa al-Asy'ari, arsaltu ilaika rajulan min ahli al-Quran laqad athartuka bihi ala nafsi. Wahai gubernur, arsaltu ilaika rajulan min ahli al-Quran, aku akan mengirim kepadamu seorang pemuda min ahli al-Quran, dari penghafal Al-Quran. Laqad athartuka bihi ala nafsi. Nah, ini adalah kalimat tazkiyah, Pak, rekomendasi. Jadi Khalifah Umar apa? Laqad athartuka bihi ala nafsi, dan aku lebih mendahulukan dirinya untuk mengajari orang-orang Mesir ketimbang diriku sendiri. Jadi Umar bin Khattab, daripada saya mengajari, menurut saya lebih baik pemuda ini dari sisi mengajarkan Al-Quran. Dan pemuda tadi Bapak sekalian ternyata adalah orang yang di kemudian hari akan membunuh siapa? Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Maka saat membaca kisah tadi Bapak sekalian, ya, penulis kisah itu memberikan pelajaran bahwasanya timbangan kebaikan atau hidayah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jangan sampai salah seorang di antara kita tertipu dengan amalan, dengan kemampuan yang saat ini dia miliki. Oh, saya ahli Quran, saya rajin ibadah, pasti saya aman dari fitnah. Tidak ada yang tahu. Oke, kembali ke tafsir ya, Bapak sekalian. Nah, tadi begitu apa? Ilim ba'atha asqaha. Setelah tadi kaum Samud niku apa? Merasa gerah dengan apa tadi? Kelakuan ya, atau mereka khawatir dengan ternak mereka karena minumnya berganti-gantian dengan unta Nabi Soleh, yang takut hewan mereka akan lama tumbuhnya, menjadi miskin, berkurang penghasilannya dan lain sebagainya, sehingga mereka itu berembuk, mereka berembuk untuk membunuh siapa tadi? Untanya Nabi Soleh. Ya. Maka di dalam tafsir disebutkan bahwasanya yang membunuh unta tadi ahaduha annahu syakhsun muayyanun wa ismuhu Quddar ibnu Salif. Ya. Jadi nama pembunuh unta yang adalah Quddar ibnu Salif. Ya. Wa huwa min ashqal awwalin, dan dia adalah orang yang paling sengsara dari kaum yang terdahulu bi fatwa Rasulullah, berdasarkan fatwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani yajuzu an yakunu jama'atan. Diperbolehkan juga untuk mengatakan bahwasanya yang membunuh unta Nabi Soleh tadi adalah seluruh kaumnya Nabi Soleh yang ingkar kepada Nabi Soleh. Jadi pelakunya satu, tapi yang terkena dakwaan, yang terkena hukuman, yang terkena status sebagai pembunuh itu seluruh kaum Nabi Soleh. Mengapa demikian Bapak sekalian? Karena dikisahkan sebenarnya kaum Nabi Soleh tadi saat ingin maju membunuh unta tadi, mereka itu ragu-ragu. Nah, bahasanya kita ngomongin saling benar, disuruh imam saling rebutan maju itu apa? Rebutan kurang loh. Tidak apa itu nama namanya. Bahasa kita apa? Jorok-jorokan. Jorok-jorokan. Jadi pas sok sing mau membunuh Nabi Soleh, kamu aja. Ya jangan aku masih muda, kamu yang udah tua. Ya jangan, justru aku udah tua nih malah harus menjaga wibawa kamu aja. Akhirnya Bapak sekalian, tadi Qudam bin Salif tadi ngomong, baiklah, saya akan bunuh unta Nabi Soleh, tapi tanggung jawabnya buat kita bersama ya. Ini paham ya? Jadi mereka tuh pengen tapi takut, sehingga tadi apa? Jorok-jorokan. Akhirnya karena sudah jengkel ya satu orang, ya sudahlah aku yang bunuh. Tapi ingat, ini tanggung jawab kita bersama. Bahkan disebutkan si Qudam ini sekalian, sebelum membunuh unta Nabi Soleh tadi, dia membaiat itu apa? Menyumpah satu persatu kaum Nabi Soleh. Dan yang disumpah Bapak sekalian bukan cuma orang tuanya, semuanya, orang tuanya, laki-laki, perempuan, pemudanya, bahkan anak kecilnya pun ikut disumpah oleh oleh Qudam. Karena dia takut, wah ini resiko ini, soalnya saya bunuhnya bukan membunuh hewan sembarangan. Nek cuma nyembelih kambing yang kita ternak aman. Lah ini bunuh unta mukjizat yang sudah dijelaskan oleh Nabi Soleh, kalau ini sampai kena suatu makar yang buruk dari kalian akan turun ada resiko. Akhirnya setelah sepakat tadi Bapak Ibu sekalian, si Qudam tadi maju, dia membunuh unta tersebut. Maka di ayat berikutnya ya, dalam surat Asy-Syams apa disebutkan nanti ini di ayat yang ke-13, fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakannya dan mereka menyembelihnya. Yang melakukan hanya satu orang, tetapi yang terkena dakwaan seluruh kaumnya. Maka ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika ada keburukan yang terjadi atau kemaksiatan yang terjadi di antara kita atau di suatu daerah, orang yang tidak mengerjakannya
namun hatinya ridho, hatinya itu tidak mengingkari perbuatan maksiat tadi, itu khawatir dimasukkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat tadi. Sebagaimana apa? Kaumnya Nabi Soleh yang bunuh hanya satu orang, tapi kan yang punya keinginan untuk membunuh itu seluruh kaum. Yang berbuat maksiat mungkin hanya 1, 2, 3 orang, tapi ternyata satu kampung itu apa? Meridhoi kemaksiatan tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, sikap kita seorang muslim sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat melihat bentuk kemaksiatan, maka apa yang kita perbuat? In fa istata'a falyughayyir biyadihi. Kalau dia mampu, punya kekuatan, punya keberanian, ia mengubah maksiat tadi menjadi kebaikan dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Nek boten mampu, wah saya tidak punya jabatan, saya tidak punya kekuatan, maka bilisannya, menasihati dengan apa? Lisan. Lisan nggih boten saged. Wah aku boten ada ilmu iki pun fa biqalbiha. Maka dengan hati yang tidak meridhoi perbuatan tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya niku selama masih dikatakan iman, niku insyaallah masih selamat. Karena kita niku nanti di akhirat ya, atau di neraka tadi, di neraka nanti manusia punya iman cuma sekecil biji dzarrah. Biji dzarrah niku besarnya tidak lebih besar daripada benih sawi atau benih kangkung. Benih kangkung itu kan dengan kacang tanah pun lebih besar kacang tanah. Itu saja bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Maka nasihat kami Bapak-Ibu sekalian, saat kita melihat kemaksiatan, jika mampu rubah dengan tangan kita, jika tidak mampu dengan lisan kita, jika tidak mampu maka dengan hati kita yang tidak meridhoi, tidak menyukai perbuatan maksiat tersebut, sehingga kita Bapak sekalian terjaga dari apa yang nanti akan terjadi kepada siapa? Kaumnya Nabi Soleh, ya, yang berbuat maksiat hanya satu orang, yang membunuh hanya satu orang, tetapi yang meridhoi perbuatan maksiat tadi, yang meridhoi pembunuhan tadi adalah seluruh kaum Nabi Soleh, sehingga azab yang Allah turunkan itu tidak hanya jatuh kepada pembunuh unta tadi, namun kepada seluruh kaum Nabi Soleh yang menit lagi ya. Baik, yang akan kita ini sudah baik, kita akan sekarang ya, kita lanjutkan ceritanya atau kisahnya. Jadi tadi setelah mereka sepakat ya, untuk membunuh unta Nabi Soleh, dan akhirnya terjadilah pembunuhan tadi Bapak sekalian, maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Atau kita sedikit kembali ke ayat yang sebelumnya, kadzabat samudu bitaqwaha. Jadi ketika tadi Allah berfirman ya, kadzabat samudu, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan perbuatan mereka yang melampaui batas, bitaqwaha, dengan perbuatan zalim mereka. Ya, maka tadi kita sudah menyadari apa perbuatan zalim mereka Bapak sekalian. Yang pertama adalah para pemuka kaum mereka, para pembesar mereka ya, yang memiliki jabatan-jabatan dan kekuatan tadi, mereka merendahkan orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara mereka. Kekuatan yang harusnya ia gunakan untuk membantu sesamanya, membantu orang lain, malah ia gunakan untuk merendahkan orang lain yang lebih lemah, lebih miskin dibandingkan dirinya. Kemudian perbuatan zalim berikutnya adalah
kaumnya Nabi Tsamud itu setelah diberikan kenikmatan yang luar biasa besarnya oleh Allah berupa kemampuan membuat bangunan yang luar biasa, kemudian tumbuhan yang tumbuh, mata air yang muncul, rindang, aman, terjaga dari segala potensi bencana, mereka malah membalasnya dengan fakadzabu, dengan mendustakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Lantas yang terakhir, ketika mereka meminta untuk didatangkan mukjizat, lalu didatangkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah membunuhnya ya, dengan persetujuan seluruh kaumnya Nabi Soleh atau kaum Tsamud. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasulullah, yakni Nabi Soleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Yes. Maksudnya adalah ini unta dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia minum di telaga kalian, dan kalian juga boleh memanfaatkan unta tadi dengan selain membunuhnya. Unta betina berarti ada nopo, bisa diperas air susunya. Karena kalau unta jantan tidak mungkin Pak bisa bisa diperas air susunya, ya. Karena unta jantan tidak mengandung, sebagaimana kita juga tidak mengandung yang laki-laki. Maka tadi Nabi Soleh mengatakan ini unta dari Allah, wasuqiyaha, boleh kalian minum air susunya, boleh kalian ambil bulunya untuk dimanfaatkan. Yang penting jangan dibunuh, ya. Yang penting jangan dibunuh. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Ini insyaallah akan kita teruskan dan kita akhiri di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang bisa kita sampaikan pada pagi ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Ya, kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah kita di sisa terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, mari kita Bapak Ibu sekalian berusaha keras untuk melampaui istihad kesungguhan ibadah kita lebih daripada hari-hari sebelumnya, sehingga mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dengan predikat la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.